Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 S1 Pendidikan Tata Busana kelas 2022-2D. Di sini kami akan membahas tentang macam-macam furing atau lining. Sebelum lanjut ke pembahasan, yuk kenalan dulu dengan anggota kelompok kami. Saya sendiri Leonie Salsabila dengan NIM akhir 133 sebagai voice over atau pengisi suara dan editor. Kemudian ada Rosalia Renang Tias NIM akhir 104, Agis Natavia Diwanti NIM akhir 119, dan Sofia Yuliara Aryana NIM akhir 122 yang bertugas dalam mencari dan mengumpulkan bahan atau materi. Lalu ada Salsabila Istihar NIM akhir 106 dan Eki Teresia Saragi NIM akhir 127 yang bertugas dalam pembuatan PPT. Baik, kita lanjut ke pembahasan tentang macam-macam furing atau lining. Sebelumnya, apa sih itu furing atau lining? Lining atau furing adalah lapisan kain tambahan yang ditempelkan ke dalam bahan kain utama pada sebuah pakaian. Kain inilah yang dijahit dengan bahan kain utama sehingga tidak mudah lepas. Kain ini pula yang nantinya akan bersentuhan langsung dengan kulit pemakainya. Kain lining akan mudah kita temukan pada produk topi, jaket, tas, tirai, koper, dan lain sebagainya. Salah satu fungsi utama dari lining baju adalah menutupi jahitan atau tampilan bawaan permukaan kain utama agar terlihat rapi. Selain itu, kain lining juga akan memberikan rasa dingin dan sentuhan yang licin sehingga nyaman saat dikenakan. Kehadiran lining atau kain pelapis ini sangat penting untuk jenis bahan pakaian yang panas atau tidak begitu mengutamakan kenyamanan penggunanya. Oke, setelah mengetahui tentang apa itu furing atau lining, kita akan lanjut untuk membahas tentang macam-macam furing atau lining. Abu tai. Kain abu tai mempunyai karakteristik yang tipis dan ringan. Kain abu tai ini biasanya dipakai sebagai bahan pelapis tas dan kantong. Karena terbuat dari polyester, furing ini sedikit panas. Furing ini juga sering dipakai untuk mukena travel karena bahannya yang ringkas dan ringan. Abu tai bisa digunakan sebagai furing jaket, kain kantong celana, background stage, layangan, bendera, maupun umbul-umbul atau banner untuk merayakan kemerdekaan yang dipasang di setiap sudut kota. Kain hero. Kain ero atau hero merupakan salah satu jenis bahan kain yang paling populer dan paling banyak digunakan sebagai kain pelapis karena karakteristik kainnya. Ciri-ciri dari kain hero yaitu digunakan sebagai pelapis atau furing, kemudian mempunyai karakteristik kain yang teksturnya lembut sehingga nyaman di kulit, tidak panas, dan mudah menyerap keringat. Lining kain hero biasanya digunakan sebagai bahan pelapis pada jas atau blazer. Tricot. Kain tricot seperti halnya viselin dan staplek adalah kain pelapis yang dilengkapi lem pada bagian dalam kainnya. Permukaan kainnya seperti jaring-jaring rapat dan cara melekatkannya pada kain itu sangat mudah dengan cara disetrika. Kain tricot ini biasanya dijual dalam warna hitam dan putih. Kain ini selain dijadikan furing juga bisa untuk bahan APD hazmat. Tricot biasanya digunakan pada busana jenis blazer, jas, dan coat. Selain itu juga bisa digunakan sebagai bahan pelapis pakaian olahraga, tas, topi, dan sepatu. SPTI. Jenis furing SPTI ini sering dipakai untuk lapisan jas. Furing ini mempunyai tekstur kain yang lembut, relatif tebal, dan memberi rasa hangat. Selain itu, furing ini juga memberikan kesan eksklusif dan mewah. Asahi. Kain asahi terbuat dari serat sintetis yang diproses dengan teknik anyaman silang polos. Kain asahi ini bersifat ringan dan terkesan glossy atau mengkilap. Kain asahi ini menjadi favorit banyak orang karena harganya yang terjangkau
dengan kualitas yang lumayan baik. Kain Asahi banyak digunakan sebagai bahan pelapis pada baju, selain itu juga banyak digunakan sebagai kantong baju, tempat pensil, maupun tas. Quilting padding. Quilting padding adalah jenis furing yang unik karena memiliki motif jahitan seperti wajik pada seluruh permukaannya. Kain quilting padding adalah jenis furing yang terbuat dari kain polyester atau parusut tipis yang dijahit menjadi satu dengan lapisan dakron. Furing quilting padding ini sangat cocok untuk menjadi dalaman jaket yang membutuhkan kehangatan ekstra, seperti misalnya jaket gunung. Satin. Kain satin adalah jenis bahan kain yang pembuatannya melalui proses tenun dengan menggunakan teknik weave atau teknik serat filamen. Satin sendiri adalah nama metode pembuatan kain dengan cara proses ditenun serat filamen yang mengkilap pada salah satu sisinya. Itulah yang disebut dengan teknik satin. Kain satin pada lining biasanya diterapkan pada pakaian yang berbahan tembus pandang atau brokat seperti kebaya. Jala lemas atau mesh. Kain jala lemas memiliki bentuk layaknya sebuah jaring atau jala. Kain jala ini terbuat dari serat katun dan serat sintetis polyester. Kain jala lemas biasanya paling cocok digunakan untuk furing celana training atau jaket. Dormail. Kain ini tipis termasuk ke dalam jenis kain furing atau kain pelapis berbahan polyester. Ciri dari kain ini terdapat stempel bertuliskan dormail di seluruh permukaan kainnya. Kain ini biasanya digunakan sebagai bahan pelapis jas, jaket, dan dapat digunakan sebagai bahan untuk kantong pada pakaian. Itulah tadi pembahasan tentang macam-macam furing atau lining. Dapat disimpulkan bahwa bahan pelapis dan furing yang ada di pasaran sangat beraneka ragam macam dan jenisnya. Setiap jenisnya memiliki ciri khas ataupun karakteristik yang berbeda-beda yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.